Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Fitri. Kita akan belajar tentang rukhsah, kemudahan dari Allah SWT dalam beribadah kepadanya. Disimak baik-baik ya. Yang pertama tentang arti rukhsah. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Hukum rukhsah adalah al-ibahah atau dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Tentunya rukhsah itu boleh, rukhsah itu ada karena beberapa alasan. Yang pertama, tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan. Yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Ketiga, rukhsah bagi orang yang tidak mampu menjalankannya, seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Yang keempat, rukhsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan. Baik, macam-macam rukhsah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, rukhsah yang mengandung istihsan atau kebaikan, dan yang kedua adalah rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Apa sih rukhsah yang mengandung istihsan? Pelaksanaan azimah atau rukhsah dapat dipilih oleh seseorang apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada saat bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasarkan bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Baik, kita akan belajar bersama tentang rukhsah dalam sholat. Islam memberikan kemudahan bagi umatnya terkait dengan sholat. Terdapat beberapa aturan yang mempermudah pelaksanaan sholat. Dalam perjalanan, sholat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau sebutannya yaitu mengqashar, atau digabung sebutannya yaitu menjamah pada satu waktu. Kemudian sholat tersebut diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan, baik karya wisata, silaturahmi maupun keperluan lainnya. Sholat orang yang sakit diberikan keringanan dan kemudahan pula, seperti halnya orang yang sedang melakukan perjalanan. Orang yang sakit pun dapat menggabung atau meringkas sholatnya. Bisa juga apabila tidak bisa dilakukan dengan berdiri, sholat bisa dilakukan dengan duduk. Apabila tidak bisa dengan duduk, sholat bisa dilakukan dengan terlentang atau tidur. Apabila sudah tidak mampu untuk tidur dengan melakukan sholat, maka bisa dilakukan dengan memberikan isyarat. Rukhsah atau keringanan bagi orang yang berpuasa. Kalau sebelumnya kita membahas tentang rukhsah bagi orang yang sholat, kita akan bahas tentang rukhsah bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, apabila orang tersebut sakit. Di sini dimaksudnya kan adalah orang yang sakit keras, sudah sangat parah, itu bisa dilakukan dengan mengganti di lain waktu. Apabila sudah tidak ada kemungkinan untuk sembuh, maka dilakukan dengan membayar fidyah. Fidyah itu adalah
memberi makan orang miskin. Kemudian yang kedua, apabila orang sedang dalam perjalanan, orang sebagai musafir, dia harus mengganti di lain waktu. Boleh saat itu dia tidak melaksanakan puasa. Contohnya, sopir, dia harus bekerja, kemudian dia sehari-hari dari pagi sampai malam itu menyetir mobil atau kendaraan yang lainnya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan cara mengganti di lain waktu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sedang haid atau nifas. Rukhsahnya yaitu boleh untuk tidak berpuasa, tapi dengan cara mengganti di lain waktu, berpuasa di lain waktu. Kemudian bagi ibu hamil ataupun ibu yang sedang menyusui, maka rukhsahnya bisa dilakukan dengan mengganti di lain waktu ataupun membayar fidyah. Yang selanjutnya, bagi orang yang sudah tua renta, tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh untuk meninggalkan puasa, tapi dengan catatan harus membayar fidyah. Selanjutnya adalah rukhsah atau keringanan bagi orang yang berzakat. Yang pertama, zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang. Awal mulanya hukumnya untuk pembayaran zakat fitrah itu dengan memberikan makanan pokok, bisa berupa beras, bisa berupa gandum, bisa berupa yang lainnya, yang penting itu makanan pokok. Tetapi apabila tidak bisa, boleh membayar dengan uang, dengan ketentuan bagaimana harus sesuai dengan harga makanan pokok tersebut. Contohnya, di tempat kita adalah makanan pokoknya beras, maka kan zakat fitrahnya 2,5 kilo, kita membayar dengan uang seharga dengan beras tersebut. Kemudian yang kedua, pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Untuk kemudahan teknis pembayaran, seseorang dapat mewakilkan pembayaran zakat kepada orang lain. Jadi kita itu kan diperbolehkan untuk membayar zakat, dititipkan atau diwakilkan kepada orang lain. Pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada hari raya. Pembayarannya bisa dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi memang tujuannya itu untuk membahagiakan orang-orang fakir miskin saat hari H, saat hari raya Idul Fitri, tapi diberikan sebelum hari raya Idul Fitri itu juga boleh. Sampailah kita di rukhsah dalam melaksanakan ibadah haji. Semoga siapapun yang melihat video ini diberikan kesempatan oleh Allah supaya bisa pergi ke tanah suci. Yang pertama, rukhsah dalam ibadah haji. Ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Mampu ini bisa dilihat dari tiga segi ya, dari tiga segi. Apa ayo, ada yang ingat? Kemudian yang kedua, haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Mau 2 kali, 3 kali boleh, tapi wajibnya hanya 1 kali. Kemudian pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. Cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih tamattu, qiron atau ifrad. Yang kelima, pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain. Ada orang yang sudah daftar haji tuh, kemudian yang bersangkutan meninggal. Terus boleh nggak dikerjakan orang lain? Boleh. Kemudian yang yang keenam adalah pembayaran dam. Boleh digantikan dengan berpuasa. Dam itu denda ya. Baik, terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat ya.